Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak Ibu, mohon maaf kami sampaikan permohonan maaf kami ada beberapa kendala teknis dari Zoom pada pagi hari ini sehingga kami harus menutup Zoom untuk beberapa saat. Sugeng rawuh Prof. Okit, sehat selalu. Tadi Prof. Okit agak kesulitan ya karena kami ternyata harus login, Prof. Orang biasa nih gitu loh. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:15, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Anton Yudana, Bapak Kabid Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata, Bapak Beni Suhendra Winarso, dan yang kami hormati narasumber kami pada pagi hari ini, Prof. Dr. Okit Parama-Astirin yang telah meluangkan dan memberikan waktunya untuk acara sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek tahun 2022 untuk program studi vokasi dan pendidikan tinggi akademik. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan Fakultas, Kaprodi, baik Prodi Vokasi maupun Prodi Akademik, Bapak Ibu Kepala Biro Lembaga di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Prodi di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini masih diberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa mengikuti acara pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua hingga menuju zaman terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku pemandu acara pada pagi hari ini, marilah kita awali pada acara sosialisasi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan kepada beliau Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN, Bapak Beni Suhendra Winarso. Waktu kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Endah, mohon izin Prof. Okit, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Profesor Dr. Okit Parama-Astirin, MS, yang bersedia meluangkan waktu pada pagi hari ini. Untuk kesekian kali kami reporting ya, setelah sekitar hampir 2 minggu yang lalu juga kami undang dalam pertemuan seminar nasional MBKM di Galen Rohan pada 30 Desember tahun yang lalu ya. Meskipun tahun yang lalu tapi sepertinya baru 2 minggu. Tahun yang lalu. Bapak Ibu, tahun yang lalu. Bapak Ibu yang juga hadir pada forum ini yang terdaftar di Google Form itu sebanyak 74. Alhamdulillah ini respon yang luar biasa sekali. Serta tim dari LPPM Universitas Ahmad Dahlan, terima kasih atas kesiapan menyiapkan acara pada pagi hari ini. Pertama, Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam meskipun dalam ranah virtual
virtual dalam rangkaian kegiatan untuk meningkatkan semangat dari para dosen-dosen UAD dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Prof. Okit yang kami hormati, kegiatan ini sebenarnya dalam rangka untuk memberikan semangat kepada para dosen-dosen di Universitas Ahmad Dahlan, jadi semacam penyegaran kembali meskipun kami sudah memperoleh sosialisasi dan launching panduan penelitian dan PKM tahun 2022 pada 13 Desember yang lalu, dan selanjutnya program penerimaan proposal penelitian dan PKM 2022 dari Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, Ristek tahun 2022 ini sudah dibuka mulai 20 Desember tampaknya 2021 dan sampai dengan 24 Januari 2022. Harapan kami, dosen-dosen kami ini sudah setelah melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Dikti itu per tanggal 13 Desember itu, harapan kami dosen-dosen sudah mulai mempersiapkan proposal-proposal dan lokasi tentunya serta mitra untuk diajukan pada tahun 2022 ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ingin merefresh kembali, menyegar kembali, kemudian memberikan semangat kembali kepada dosen-dosen sehingga harapannya proposal yang diajukan dari dana di luar UAD ini untuk tahun 2022 harapannya akan meningkat sedrastis. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin untuk pengajuan proposal dana internal UAD itu meningkat 105%. Jadi hampir 2 kali lipat meskipun masa pandemi, tetapi ternyata semangat dari para ada ruang dan waktu dalam kondisi pandemi. Tapi justru dengan kondisi pandemi itu justru malah membangkitkan semangat untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih besar kepada masyarakat di luar perguruan tinggi kami sendiri. Nah, oleh karena itu kalau terdaftar ini 74 peserta, harapannya kalau 74 peserta ini jadi ketua semua ya berarti 74 proposal. Tapi kalau 74 peserta ini anggotanya ada 2, 1 ketua, ya minimal ada 25 proposal yang bisa diajukan. Ya. Itu harapan kami. Walaupun juga nanti kami harapkan 17 Januari kami akan melaksanakan semacam klinik proposal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sebenarnya sudah siap, kemudian proposalnya juga dimatangkan pada kesempatan hari ini, monggo kita bersama-sama seminggu ke depan untuk lebih menguatkan lagi, untuk lebih membenahi lagi, dan menyempurnakan lagi proposal-proposal itu, sehingga minggu depan bisa kita konsultasikan kepada reviewer yang sudah kita undang untuk minggu depan. Insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini, kami sekali lagi mengharapkan ada pencerahan dari Prof. Okit, sehingga apa yang sudah kami laksanakan selama ini bisa lebih terarahkan lagi, sehingga nanti proposal-proposal itu bisa menjadi lebih matang lagi. Saya rasa itu Mbak Endah, saya kembalikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Okit untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan juga tentunya kami perlu berguru lebih banyak kepada Prof. Okit. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni untuk sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita masuki acara inti, sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat dengan narasumber Prof. Dr. Okit Parama Astirin. Beliau sebagai reviewer nasional Kemenristek BRIN. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Namun sebelumnya, monggo Pak Beni, karena tadi sudah nyambut, ini sepertinya double ya, karena beliau tadi mewakili Kepala LPPM, Prof. Beliau ada kegiatan yang bersamaan sehingga beliau tidak bisa memberikan sambutan pada pagi hari ini. Pak Beni, kami mohon waktunya lagi untuk moderator pada kegiatan pagi hari ini. Monggo waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Pak Beni dan Prof. Okit.
matur nuwun Mbak Endah, mohon izin lagi Prof. Okit untuk bisa mendampingi Prof sampai dengan acara selesai. Bapak Ibu sekalian, untuk acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah hadir bersama kita dalam forum Zoom ini, beliau adalah Profesor Dr. Okit Parama Astirin, MS. Beliau dosen atau guru besar dari Universitas Negeri Surakarta, persisnya adalah Universitas 11 Maret. Ya. Beliau home-base-nya adalah pada Prodi Biologi. Sebagai asesor BAN PT atau sebagai reviewer nasional juga, itu beliau sudah beliau lakukan sejak 2010 hingga sekarang ini tampaknya. Mungkin itu sekilas mengenai kurikulum vitae beliau, Prof. Okit Parama Astirin. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Prof. Okit untuk bisa menyampaikan pemaparan materinya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi kalian. Pak Kepala LPPM yang dalam hal ini diwakili Pak Kabid ya, dari LPPM UAD, Bapak Beni Mahendra Winarso yang sekaligus sebagai moderator di dalam proses penyegaran atau apa ya, semacam penjelasan terkait dengan program-program baru yang pada tahun 2022 ini digulirkan oleh Kemendikbudristek. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui, untuk struktur organisasi di kementerian pada saat ini mengalami perubahan. Jadi artinya begini, kalau dulu kita biasanya mengajukan proposal atau kegiatan itu antara pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi jadi satu, ya. Nah sekarang dirjennya berbeda. Jadi yang dirjen vokasi Pak Wikan itu membuat buku panduan sendiri yang sudah disosialisasikan sejak pertengahan Desember secara maraton, ya. Mulai dari pimpinan universitas, kemudian ketua LPPM, kemudian para dosen, termasuk kita sudah meluncurkan buku panduan khusus untuk vokasi yang edisi 1, ya. Jadi artinya karena buku panduan yang selama ini kita kenal untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengalami perubahan nomenklatur, Pak Tri Kuat, Bu Hefni Agustin, ya, maka edisi khusus untuk pendidikan vokasi adalah edisi 1, ya. Edisi 1 itu proposalnya mulai dibuka tanggal 24 Desember sampai 24 Januari, ya. Nah, sekarang untuk yang pendidikan akademik bagaimana Bu Okit? Pendidikan akademik itu belum dilaunchingkan secara formal. Namun kami tim penyusun itu sudah membuat, jadi artinya edisi 13 revisi. Jadi nanti yang akademik yang sudah bocor kemana-mana, tetapi itu masih belum yang edisi final, ya. Jadi nanti kalau yang sudah ada barcode ISBN-nya, nah itu baru yang final. Kemudian juga Pak dirjennya yang baru, ya. Terus kita baru mendapatkan Pak Direktur yang di RPM yang baru itu hari Kamis minggu lalu, ya, baru dilantik dari UGM yang beliau nanti akan mengkawal kegiatan yang akademik, ya. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan mendapatkan launching yang resmi untuk buku panduan edisi 13 revisi. Tetapi kalau kita lihat program-program yang diluncurkan itu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, hanya perlu digarisbawahi untuk yang sekarang itu semua proposal itu dikaitkan dengan MBKM dan IKU. Jadi indeks kinerja utama universitas. Sehingga Ibu Bapak sekalian kalau inginnya itu dimenangkan atau mendapat perhatian khusus, maka program-program yang memang menjadi kewajiban bagi kementerian untuk dilaksanakan itu harus dibunyikan, harus dideklarkan di dalam proposal yang Ibu Bapak susun, ya, termasuk nanti program-program utama kementerian juga harus dipakai.
Jadi jangan sampai kita tiwa susah-susah bikin proposal, tetapi ternyata bukan program itu yang menjadi prioritas. Begitu Bu Erni Gustina, Pak Pugu, ya. Saya mulai ini nanti mudah-mudahan nanti panitia segera nge-share materi yang sudah saya berikan sehingga sambil bisa buka-buka ya. Bagian pertama saya akan sampaikan secara umum ya. Kemudian saya uraikan yang terkait dengan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dengan buku panduan yang terbaru. Kemudian sekilas tentang matching fund. Karena Ibu Bapak sekalian, anggaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek itu malah yang dominan banyak itu anggaran untuk matching fund atau kedereka. Mungkin tahun lalu sudah banyak mendengar istilah kedereka atau matching fund. Jadi anggarannya itu besar-besar sekali sehingga kans untuk menang itu lebih besar. Itu tidak melihat apakah perguruan tinggi itu swasta atau negeri. Nanti akan saya sampaikan juga di dalam uraian saya sehingga saya mendapatkan alokasi sampai jam 11. Saya jelaskan sekilas dengan cepat. Nanti saya berharap ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian, Pak Trikuat, Bu Nurul, Pak ini Bu Julan ya, Bu atau Pak ya, Pak Julan Hernadi. Nah itu nanti diskusi yang lebih baik, lebih detail itu saya berharap bisa muncul ya, sehingga nanti beberapa hari ke depan silahkan dipersiapkan ya untuk yang vokasi paling lambat tanggal 24 Januari, tetapi untuk yang akademik mudah-mudahan bisa sampai dengan akhir Januari atau awal Februari. Sementara untuk yang matching fund atau kedereka itu lapaknya sudah akan dibuka sekitar minggu ketiga di bulan Januari ini. Rencananya demikian ya. Karena sesdirjennya pun sesdirjen ya yang di Kemendikbudristek biasanya Bu Paris sekarang juga sudah diganti, yaitu Ibu Cicik Cahyandri ya dari UNER. Nah, ini saya akan sampaikan strategi lolos program pengabdian Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi ya. Intinya begini Bu Bapak sekalian, kalau membuat sesuatu ya Pak Iza ya, Pak Indah Nazufa, nah, Bu Nurul ya, bikin sesuatu itu jangan standar Bu Nurul. Ya, standar itu kalau kita lihat buku panduan, keluaran standarnya itu kalau untuk pengabdian adalah publikasi di jurnal atau publikasi di seminar nasional yang diterbitkan di prosiding gitu. Terus kemudian video dan kemudian publikasi media massa. Itu standar. Ya, itu standar. Nah, padahal kita bisa melihat bahwa SNPT ya, SNPT itu meliputi juga produktivitas kaitannya dengan buku, dengan HKI ya, hak cipta boleh, hak paten ya boleh, paten sederhana, paten yang kompleks itu boleh ya. Kemudian kalau Ibu Bapak sekalian itu menghasilkan luaran-luaran yang plus melewati dari luaran standar itu akan mendapatkan nilai lebih ya. Disinilah nuzul supaya kita susah-susah sudah bikin proposal itu harapannya diterima. Nah, triknya seperti itu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa di dalam mengajukan tema itu harus nampak bahwa ada alih teknologi yang punya manfaat untuk masyarakat, meningkatkan kapasitas ya. Jadi artinya tolok ukur atau luaran yang nanti akan dihasilkan itu harus dibunyikan secara terkuantifikasi, nanti bakalan menjadi seperti apa masyarakatnya. Nggak boleh nanti luarannya hanya masyarakat akan lebih sejahtera, masyarakat nanti akan lebih meningkat produktivitasnya, nggak boleh ya. Jadi Ibu Bapak sekalian harus menuliskan pendapatan yang tadinya 200.000 per minggu menjadi 350.000 per minggu untuk ibu-ibu PKK ya, membuat suatu karya tertentu. Nah, itu angka-angka perkiraan seperti itu tuh penting di dalam proposal, termasuk nanti produktivitas
dari produk yang dihasilkan itu dari dihasilkan seminggu mendapatkan 15 buah tas rajut misalnya menjadi 25 tas rajut per minggu misalnya begitu ya. Jadi artinya angka terkuantifikasi itu penting ya. Jadi jangan hanya kualitatif. Nah, ini sekarang lihat proposal yang dijalankan tahun 2021 tahun lalu yang kemudian kita data nampak bahwa yang paling dominan itu aspek pangan dan pertanian. Kemudian yang kedua aspek sosial humaniora. Jadi kalau saya seringkali diprotes sama teman-teman dari Sosum, Bu, kalau Ibu menerangkan pengabdian kok mesti teknologi itu enggak selalu. Jadi teknologi itu sarono untuk kita menunjukkan bahwa mereka itu bisa lebih meningkat potensinya atau produktivitasnya itu dengan suatu teknologi tertentu. Tetapi yang mengusulkan orang sosial boleh apa enggak? Boleh banget. Boleh banget. Jadi artinya aspek yang terkait dengan sosial, pariwisata, budaya, adat, dan lain sebagainya, silahkan. Yang penting proposal itu adalah sesuai dengan panduan. Kedua, tolak ukur luaran itu terkuantifikasi, nampak ya. Kemudian kalau kita lihat yang paling juara apa? Oh, bidangnya pangan dan pertanian. Nah, apa yang nanti masuk ke situ hanya dosen-dosen dari pangan dan pertanian? Tidak. Teman dari elektro bisa masuk, teman dari teknik mesin bisa masuk, dari ekonomi bisa masuk. Lo gimana kegiatannya lah? Kalau nanti punya produk pangan ya, yang bahan mentah itu mau diolah menjadi suatu produk tertentu butuh mesin. Akan diefisiensikan energinya butuh misalnya supaya ngirit pakai solar cell. Yang bisa siapa? Orang teknik elektro. Ngurusi makanan ya. Jadi artinya antar bidang itu bisa kerjasama ya untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat ya. Nah, orang ekonomi ngerjain apa? Wong urusan panganan, ayo ngitung untungnya berapa, kemudian uang keluar masuk ya, bahan baku per hari, analisis usaha seperti apa. Orang ekonomi tidak harus ekonomi FEB, ekonomi pertanian ya bisa selesai ya. Jadi pagar antar bidang itu kemudian oleh kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu dipugar, dihilangkan ya. Jadi antar program studi itu bisa bekerja sama membuat suatu program tertentu dalam rangka membantu produktivitas dari masyarakat ya. Ini yang kemudian mencuat di pendataan kita bahwa yang biru-biru itu sebetulnya yang diutamakan oleh Kemendikbudristek. Jadi artinya teman-teman yang membantu proses pengentasan adanya efek yang ditimbulkan oleh pandemi ini ya. Efek yang ditimbulkan oleh pandemi. Perdagangan lesu, banyak pengangguran, produktivitas itu tidak bisa ditingkatkan karena pemasarannya lemah, lah dibantu sama panjenengan semua. Jadi artinya nanti program-program yang diunggulkan oleh Ibu Bapak sekalian ketika itu berusaha untuk mengatasi efek negatif pandemi, garis bold ya tebalkan ya. Kemudian program prioritas dari Kemendikbudristek juga ditebalkan. Jadi ada program-program prioritas yang harus dikerjakan oleh Ibu Bapak sekalian ya. Sekarang bagaimana ide itu bisa berkembang? Caranya ya kita mau tidak mau harus jalan-jalan untuk melatih memunculkan ide. Ide apa? Ya ide untuk pengabdian ya. Jadi misalnya kita lihat di suatu tempat ada produk dodol istilahnya. Dodol kalau di Lampung namanya lempok yang bahan bakunya dari duren ya kan, atau madu mongso yang bahan bakunya dari tepung ketan dan gula Jawa dan aroma yang lain itu diplastiki terus ditutup pakai plastik yang tipis itu terus dicekleki, nggak ada mereknya. Nah, disinilah kreativitas Ibu Bapak sekalian. Kasihlah merek ya, merek kemudian kalau hanya merek seperti ini kan jualannya paling di terminal-terminal atau di pasar-pasar. Nah, bikinlah yang lebih bagus lagi ya. Ada tempat yang
kecil-kecil begitu, tidak plastikan begitu, sehingga nanti dia lebih layak sebagai oleh-oleh khas di kawasan Kota Gede atau di kawasan Pantai Parangtritis misalnya begitu ya. Kemudian produk basah lainnya mau dibikin apa ya, ikuti itu teman-teman dari Malang, dari Lampung ya kan, membuat aneka produk berbasis sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau di Malang itu sudah banyak keripik buah kan. Nah, ini bikin saja ya keripik pakis ya, atau keripik daun-daunan yang lain, keripik bayam yang sudah banyak dikenal, tapi sayur-sayuran lain bisa juga Ibu Bapak sekalian produksi dan dibantu proses pemasarannya. Sekarang kan proses pemasaran itu lebih condong ke pemasaran secara online ya. Apakah itu dengan menggunakan info WA, dengan marketplace, dengan Instagram ya kan? Kemudian dengan Facebook dan lain sebagainya, tapi yang jelas kita sudah mulai terbiasa untuk menampilkan profil produk itu di laman online. Nah, di laman online itulah kita harus membuat produk itu secantik mungkin tampilannya sehingga menggoda orang untuk beli ya. Kayak misalnya kalau hanya sekedar diomprok kayak gini atau hanya diplastiki sederhana gini nggak ada yang tertarik ya. Tapi pada saat kita desainkan ya kan, kemudian ada ada PIRT-nya, ada sertifikat halalnya, ada berapa gram, expirednya kapan, dan lain sebagainya, itu akan menjadi lebih punya nilai jual. Ya seperti itu Ibu Bapak sekalian. Nah sekarang kita lihat, mungkin jalan-jalan Bu Reti Kawati jalan-jalan ke satu desa di kawasan Wates misalnya, ada sentra produsen tahu putih-putih ngono kae. Nah, ternyata ini limbah cairnya itu kan dibuang di bagian belakang. Nah, kalau kita lihat ini waktu itu saya visit di sana, itu ada rumah kecil di sini bareng diparani sini apa? Babi. Nah, saya waktu itu tanya sama yang punya itu pakai kerudung dan haji. Loh, ibu itu haji, ya toh, kemudian beragama Islam menyebarkan tuntunan yang baik, tapi kok peliharaannya babi. Lalu dengan santainya ibu itu bilang begini, loh Bu, lah kan babi itu sangat efisien sekali, cepat sekali beranak tidak hanya satu Bu, bisa 10, bisa 12. Saya bisa kaya, bisa mengembangkan usaha itu ya karena babi ini. Bahkan saya naik haji ya karena produk dari babi ini. Masya Allah saya kaget ya. Jadi disinilah sebetulnya tugas amalan dari Ibu Bapak sekalian itu untuk mengubah ya, mengubah. Akhirnya apa Ibu Bapak sekalian? Kita dampingi ya dari teman-teman itu dengan membuat biogas ya, biogas ada endapannya itu kemudian dibikin pupuk organik. Nah, kemudian biogas ini menghasilkan gas untuk membantu mengolah dari tahu yang putihan itu menjadi stik tahu. Diajari. Nah, stik tahu biasa kita bikin lagi yang lebih eksklusif lagi, yang rasa keju, kemudian rasa barbecue, rasa coklat, rasa apa, seperti yang ada di Lampung itu kan kita mengenal ada keripik pisang, ada keripik pisang rasa coklat, pisang rasa buah, ya, keripik pisang rasa tortilla dan lain sebagainya. Jadi kreativitas kita itu ditumbuhkan di situ ya, untuk mengangkat sesuatu yang di lingkungan kita ini yang salah ya. Pada saat Ibu Bapak sekalian itu mengubah usaha yang sebetulnya tidak diperkenankan itu menjadi lebih manfaat, itu amal jariah. Yakin itu ya. Nah, ini yang dihadapi oleh seluruh dosen seluruh Indonesia. Jadi di satu sisi ketika kita akreditasi, baik akreditasi BAN-PT, akreditasi LAM, ya ada LAMKes, ada LAM sama, ada LAM untuk teknik, LAM untuk pendidikan, ya kan? Itu mencari data-data bagaimana dosen-dosen itu mampu bersaing dengan dosen dari seluruh Indonesia dalam proses kompetisi mendapatkan anggaran.
Ya, semakin banyak itu maka poinnya akan semakin tinggi bahwa dosen-dosen yang ada di UAD itu berkualitas. Nah, padahal anggaran yang disediakan itu kecil. Lah, maka di dalam forum ini saya tadi sudah komunikasi dengan Mbak Endah. Nanti saya kasih untuk matching fund supaya Ibu Bapak sekalian juga sekaligus mempersiapkan proposal yang matching fund atau Kedereka itu seawal mungkin sehingga harapannya semaksimal mungkin proposal itu punya cacat ya. Proposal itu semakin sempurna, tidak ada kesempatan para reviewer itu untuk memberikan kritik, itu semakin bagus. Nah, kembali ke anggaran. Ibu Bapak sekalian lihat apa akibatnya apabila anggaran itu junjing ini ngerti enggak? Berbeda jauh ya toh antara dana riset dengan dana pengabdian. Jadi artinya apa? Kita usaha sedikit aja untuk membuat proposal yang riset itu kans untuk menang bisa tinggi. Tetapi yang pengabdian tidak. Bukan kok pengabdian itu susah, bukan. Tetapi karena anggarannya itu kecil. Nah, disinilah Ibu Bapak sekalian persiapkan seawal mungkin supaya tanpa cacat. Ya, pertama proposal harus sempurna, kedua juga harus berpikiran di peluang yang lain, ya, peluang beragam pendanaan yang disediakan. Ada competitive fund, ada matching fund, ada dana MBKM, semuanya besar-besar sekarang, ya. Ini kita lihat memang anggaran itu makin lama semakin turun, ya. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya Pak Dirjen dan Pak Direktur yang baru, anggaran ini bisa ditingkatkan kembali sehingga Ibu Bapak dosen ini ketika membuat proposal ini bisa lebih tinggi kans untuk diterimanya, ya. Lihat, ini gambaran dari kondisi tahun 2021 kemarin. Dari 16.508 proposal yang masuk, itu yang tidak submit 37%. Loh, apa karepe? Tidak submit kok dihitung bokit ya. Tidak submit itu artinya Pak Indana Zulfa itu masuk judulnya, masuk covernya, masuk ringkasannya, ini isinya nggak ada. Ya, jadi kami ketika membuka proposal itu labelnya ada, tetapi ketika dibuka orang ono isine. Berarti apa itu? Proposal itu korup. Lah kok bisa Bu korup? Karena diupload pada saat kondisi mepet waktu. Jadi kalau untuk yang vokasi paling lambat tanggal 24 Januari, Ibu Bapak sekalian 24 Januari esok lagi upload, itu saya yakin nanti trafficnya itu crowded banget. Nah, yang terjadi apa? Proposal itu putus. Mungkin Ibu Bapak sekalian pernah merasakan, lagi putus, ya kan? Terus dapat untung masuk, send. Ibu lega, merasa memiliki proposal yang di-upload, ya. Tetapi Pak Trikwat ternyata proposal itu korup, tidak bisa dibaca. Jadi kuncinya adalah jangan upload mepet waktu, ya. Nah, ini yang tidak lolos administrasi nanti saya ajari apa saja yang membuat Ibu Bapak sekalian itu tertolak secara administrasi. Waduh, eman-eman ya. Tiwas nggawi susah-susah, ngetik angel-angel, lembur-lemburan, ternyata secara administrasi itu lewat ya. Contoh seperti ini. Beberapa proposal yang dikirimkan oleh teman-teman ini materinya itu scan-scanan kayak gini nih, ya. Terus tanda tangannya itu juga scan. Jadi kalau kita reviewer itu ngeklik gitu nanti akan muncul apa itu namanya kotaan kayak gini nih. Nah, ini sudah rontok ini secara administrasi. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah semua tanda tangan, semua cap itu semuanya dalam kondisi asli begitu, kemudian baru di-scan sehingga mbok diklik atusan kali di sini nggak akan muncul kotaan di kanan kiri kayak gini ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kami itu seringkali di dalam 2 minggu atau 10 hari kesempatan untuk mengkoreksi proposal itu ya kadang jemu melihat uraian dari Ibu Bapak sekalian yang naratif semua, tidak ada visualisasi
kalimatnya panjang-panjang dan terasa bertele-tele. Nah, oleh karena itu besok kalau bikin proposal, bikinlah itu pakai pointers ya. Pointers permasalahannya apa, lingkupnya apa, kemudian produktivitas yang akan dituju seperti apa ya. Kalau tadi kan akan bikin merek yang bagus toh, desainnya nanti akan didesainkan, maka ya dibikin. Ya, dari awal itu desainnya sudah dibikin pirawene, Ibu Bapak sekalian, bikin dengan gambar-gambar yang bagus, namanya, kemudian label halal dan lain sebagainya, yang nanti kemudian pada saat proposal itu diterima, semuanya dibiayai, ya seperti itu. Jadi visualisasikan yang direncana, termasuk peralatan yang akan diberikan. Ya, mohon diingat untuk yang monotahun itu minimal alat yang diinvestasikan itu 40% dari seluruh anggaran. Kemudian untuk yang multi tahun itu minimal 50% dari seluruh anggaran, Bu Rovina. Ya. Jadi nanti jangan sampai anggaran itu dipenuhi dengan seperti biasanya saya itu suka ngoreksi itu isinya ATK semua. Terus uang transport, uang penginapan, kemudian uang untuk FGD, uang lelah. Masya Allah. Lah ini kan isinya jadi untuk administrasi toh, alatnya ndak ada, investasinya ndak ada, atau bentuk rekapan anggarannya itu untuk membayar narasumber banyak banget. Lah jadi terkesan pengusul itu seperti IO. Jadi nanggap dosen A, dosen B, dosen C, sehingga honor itu bisa maksimal ya. Honor itu memang boleh, tetapi bukan untuk para pelaksana. Jadi honor untuk mahasiswa pembantu, honor untuk pembantu administrasi, SPC boleh. Tapi kalau untuk yang lainnya narasumber satu masih boleh. Tetapi kalau banyak banget, nah itu udah nggak logis ya. Nah kemudian ini Mbak Indah dan juga Pak Beni, tolong dicek teman-teman dari UAD itu sudah pada punya ID Sinta semua atau belum. Karena ketika ID Sintanya itu kosong, itu juga berimbas pada penilaian secara administrasi, terutama calon ketua. Ya, jadi ini sebetulnya semacam label KTP dari para dosen ya. Nah, kemudian untuk yang pengabdian itu ada bobot 10% yang terkait dengan rekam jejak. Jadi rekam jejak itu adalah CV yang diinputkan di Simlitapmas ya. Kemarin Bu Endah, Pak Beni, Simlitapmas kan ditata. Jadi dipisahkan antara yang akademik dengan yang vokasi. Nah, karena proses penataan itu beberapa informasi ada yang merotoli atau hilang. Maka silakan dicek informasi CV dari Ibu Bapak sekalian itu masih utuh apa enggak. Kenapa kok tidak dicek? Karena nanti kalau sudah tidak utuh, Bu Wahyuni, nanti eman-eman. Janjane Bu Wahyuni itu rekam jejaknya, publikasinya banyak sekali, HKI-nya juga banyak sekali, tetapi karena data itu tidak diupdate atau merotoli kemarin itu, maka bobot 10% untuk yang pengabdian hilang, bobot 40% untuk yang penelitian hilang. Jadi itulah nilai substansi yang kemudian hilang karena rekam jejaknya itu kemarin ikut hilang pada saat penataan. Ya, kita lihat lembar pengesahan juga harus nggak boleh ada tanda tangan cropping. Kemudian yang pada saat ini itu menjadi hal baru yaitu pelibatan mahasiswa yang direkognisi MBKM-nya D. Jadi artinya untuk yang monotahun itu istilahnya PIM ya, kalau di yang akademik PKM. PIM itu program iptek kemasyarakatan yang sebetulnya sama dengan PKM, tetapi nomenklaturnya agak berbeda dan luarannya agak berbeda. Nanti silahkan dilihat secara detail kepada panduan edisi 1, kemudian dan panduan edisi 13 revisi. Nah ini Ibu Bapak sekalian, tadi saya bilang harus multi bidang kan, multi bidang itu dasarnya adalah prodi ya. Jadi ini kalau prodinya teknik informatika dan di sini juga teknik informatika, Mas Yo yang di sini lulusan statistik
yang di sini teknik informasi kan beda toh. Tetapi kalau prodinya sama-sama teknik informatika dua-duanya, maka Pak Beni ini langsung gugur secara administrasi ya. Jadi ini sebetulnya kalau memungkinkan teman-teman dari LPPM itu bisa ikut bantu. Kalau ini ternyata yang mengusulkan itu semuanya dari prodi yang sama, itu suruh ganti, suruh nambahi ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan rekam jejak. Jadi semua saja diinstruksikan Pak Beni, suruh nonton rekam jejak dari teman-teman itu apakah masih utuh ya. Jadi penelitiannya, kemudian pengabdiannya, kemudian artikel yang dia punya, ya toh, HKI, artikel proceeding semuanya suruh input ya, supaya nanti kinerjanya atau rekam jejaknya baik. Nah ini daftar tanyanya ya, jadi artinya kriteria penilaian nanti secara umum itu hampir sama. Kalau ini adalah program kemitraan wilayah ya PKW. Ini untuk program yang akademik ya. Ini saya ambil contoh saja ya, untuk PIM, untuk PKM itu juga ada, semuanya itu seperti ini, hampir seperti ini. Nah, ada kalau karena untuk PKW itu kan harus ada kerjasama dengan Pemda, PKM, CSR, dan lain sebagainya. Intinya daftar tanya ini semuanya itu harus ya jawabannya. Ya, harus ya, termasuk nanti jumlah kata-katanya. Ya, jumlah kata-katanya Pak Beni itu tidak boleh melanggar dari jumlah kata-kata maksimal yang ditentukan di dalam buku panduan. Nah, ini untuk rekam jejak Bu Dini Yuniarti itu proporsinya 10%. Apa saja sih? Ini jumlah artikel ya, artikel yang pernah Bu Dini Yuniarti bikin. Kalau artikelnya itu lebih besar dari 15 artikel itu skornya maksimal ya 5. Sehingga nanti tolong semua artikel Bu Dini selama itu sebagai penulis pertama atau corresponding author itu nanti akan dihitung ya, dihitung. Nanti kalau memungkinkan artikelnya itu semaksimal mungkin. Waktunya kapan? Tanya Bu Dini. Sepanjang waktu ya. Jadi Bu Dini masuk pertama kali jadi dosen, kemudian sampai sekarang itu publikasinya diinputkan. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Termasuk nanti publikasi di proceeding ataupun publikasi yang terkait dengan KI ya. Ini aturan ini jadi satu antara penelitian dan pengabdian. Kalau yang di penelitian nilainya bisa 40%. Ya. Bu Dini kok fotonya kembar yo, ono loro ya. Ya. Kita lihat nanti di dalam pembuatan proposal itu visualisasikan ya. Jadi mulai dari proses mau kasih alat apa, mau kasih FGD apa, mau memproduksi suatu produk apa, sampaikan, divisualisasikan seperti ini, termasuk mulai dari pemasaran, dari aspek keuangan, dari aspek produksi, itu semuanya divisualisasikan. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kami para dosen itu yang ditetapkan menjadi reviewer itu punya kewenangan menilai administrasi sama substansi. Ya, semua angka itu kita setorkan di DRPM atau DAPTV untuk yang vokasi. Mereka nanti yang akan mengeksekusi apakah menang atau tidak. Ya. Nah, kadang akan terjadi polemik seperti ini, Pak Beni. Dulu yang ketika Kemendikbud Ristek atau Kemenristek BRIN itu ada LPPM yang menanyakan proposal yang ditolak itu alasannya opo. Lah, seringkali itu kata-kata dari para reviewer itu semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Lalu nanti Pak Beni akan menyerinyitkan kepala nih, lu kok semuanya baik nih kok ora ditompo yo. Nah, itu letaknya adalah pada saingan angka yang timbul di dalam penetapan review itu ya. Jadi
kadang-kadang semuanya itu sudah di atas ketetapan umum ya, tetapi ternyata masih ada yang di atasnya. Jadi di atas langit masih ada langit, sehingga disinilah peran kita untuk membuat proposal kita itu sempurna, tak terbantahkan ya. Nah, kemudian kita lihat judul ya. Jadi pada saat kita melihat adanya judul-judul yang diajukan untuk pengabdian, bentuknya di depannya itu sudah ada judulnya itu penyuluhan atau pengaruh atau kajian, lagi penelitian Pak. Nggih. Kemudian pendampingan gitu ya. Ini menggambarkan sesuatu yang sifatnya itu insidental ya. Yang baik itu adalah yang sifatnya itu berkelanjutan ya. Berkelanjutan sehingga harapannya ketika mitra itu ditinggalkan oleh ibu bapak sekalian karena programnya sudah selesai, mereka tetap bisa berkaya, tetap bisa memasarkan, tetap memiliki produktivitas tinggi dan seterusnya ya. Nah, ini coba dicermati ibu bapak sekalian, yang kiri dengan yang kanan ya. Pak Bu Nur Hasanah ya, Bu Nur Hasanah, kemudian Bu Wahidah, yang sebelah kiri itu jumlah kata-katanya melebihi dari 500 yang ringkasan ya. Dan bicaranya itu aneh gitu, jadi seperti penelitian. Nah, oleh karena itu bentuklah seperti yang kanan ya. Judulnya dari pengabdiannya sendiri sudah bagus itu ya, tetapi ternyata isinya di dalamnya itu ada hal yang diuraikan kurang begitu baik. Nah, ini yang bagian kanan bagus. Jadi artinya bagaimana profil dari mitra yang diajak kerjasama, kemudian teknik memecahkan masalahnya, kemudian yang paling bawah itu luaran kegiatan dalam bentuk keberdayaan mitra divisualisasikan di sini, kemudian termasuk juga luaran-luarannya yang akan dihasilkan yang terkait dengan publikasi, kemudian KI dan lain sebagainya, ya seperti itu. Nah, sekarang bandingkan yang kiri dengan yang kanan ini, ya. Yang sebelah kiri ini judulnya sudah bagus, ya, tetapi cara mengungkapkannya yang sebelah kiri itu seperti penelitian. Ya, jadi teknik untuk menulis proposal penelitian dan pengabdian itu ternyata beda. Ya, kalau untuk penelitian itu kita pasti cari-cari jurnal-jurnal yang terkini, ya kan? Kemudian Bu Komariah Nurul itu kita cari mana novelty-nya, gitu kan? Nah, kalau kita untuk yang pengabdian kita lebih cenderung bagaimana profil dari mitra yang kita dampingi, pekerjaannya berapa, beraktivitas sejak kapan, kemudian dipasarkan kemana, ya, jenis produknya apa saja, tulis di sini, ya. Jadi kita membahasnya tidak berbicara yogurt yang diproduksi seluruh dunia sekian, di Indonesia sekian, kemudian baru bicara di desa itu, nah itu kegeden. Maka kita sebaiknya ngomong itu ya langsung saja pada mitra yang akan kita dampingi, ya. Ini Bu Bapak sekalian program prioritas yang dimiliki oleh kementerian, ya, bahwa programnya itu mengarah pada MBKM dan capaian IKU, ya. Jadi nanti aspek green economy, blue economy, hal ini sesuai dengan program prioritas blue economy bold gitu, ya. Jadi mengajukan proposal itu pointers pentingnya itu di bold, ya. Ini ada 6 program prioritas. Kadang-kadang yang TTG ini tidak disebutkan, tetapi kadang juga disebutkan, ya. Tapi semuanya ini prioritas, ya. Jadi silakan Ibu Bapak sekalian melihat prioritas yang sesuai dengan tema yang akan dikerjakan, ya. Ini Ibu Bapak sekalian, ketika kita sudah menentukan mitra kita mau mengarah pada peningkatan kapasitas punya kopi yang dikeringkan, kemudian ada tengkulak yang beli. Lah, Ibu Bapak sekalian silahkan ya tambahkan beberapa mesin yang bisa mereka pakai. Misalnya mesin untuk pengupas kopi, ya kan?
kemudian mesin untuk penyangrai, ya, pengupas suler, penyangrai, ya, kemudian untuk penepung atau pembuat kopi itu menjadi lebih halus, ya. Nah itu wah saya nggak punya listriknya Bapak, misalnya kata mitranya. Lah teman dari elektro bisa saja, oh dibikinkan dari solar cell ya. Nah begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi artinya semua anggaran yang dimanfaatkan untuk kegiatan ini dibunyikan lebih baik kalau saran saya itu dibentuk sebagai peralatan yang diinvestasikan kepada mitra kita. Itu pasti pengkoreksi atau reviewer itu sangat sedikit mencoret, kecuali kalau sudah dicari alat-alat yang diberikan ke mitra tapi harganya di markup. Itu jadi kita juga sudah hafal Ibu sekalian. Kalau mesin untuk sangrai itu harganya ya maksimal kalau untuk level UKM ya 7 juta ya kan. Jangan sampai mesin sangrai, mesin uler 20 juta begitu. Nah, itu levelnya level pabrik ya, terlalu tinggi. Mesin sealer itu harganya 300.000 ditulis 5 juta. Nah, itu seperti itu tuh bikin kita ketawa. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses pengusulannya. Jadi artinya identitas usulan itu juga harus lengkap. Okay? Kemudian kelayakan administrasi ini juga harus dituliskan termasuk jarak ya. Jarak itu kan maksimal 200 km ya, atau bisa saja lebih ya, melebihi 200 km tetapi satu provinsi ya. Ini kasus yang dihadapi teman-teman dari NTT yang kepulauan toh mereka wilayahnya, atau teman-teman dari Ambon ya, atau dari Sulawesi yang punya pulau ya, yang satu provinsi ya. Kemudian yang bernilai 10% dari substansi yaitu aspek eligibilitas. Eligibilitas itu maksudnya apa? Itu ketika Ibu Bapak sekalian di periode sebelumnya sudah pernah menang selaku ketua di program PKM, itu maka untuk program berikutnya ke depan itu nggak boleh lagi untuk yang keempat kalinya. Loh Bu, kalau saya nggak bisa mengajukan proposal, no. Ya pakai yang multi tahun, ya multi tahun atau menjadi anggota, ya, atau berpindah ke matching fund. Nah seperti itu, ya. Jadi kita punya beberapa alternatif, jangan mandek, ya. Yang penting tetap semangat. Intinya kegiatan pengabdian itu sebetulnya adalah kegiatan untuk mencari amalan, ya. Pada saat ilmu kita itu masih dipakai oleh masyarakat itu, berarti Ibu Bapak sekalian ora perlu susah-susah, itu ganjaran seperti tabungan kita itu datang sendiri ya. Nah ini kita di dalam mendampingi dunia usaha, dunia industri itu intinya adalah agar supaya produktivitas itu meningkat apapun kegiatannya. Matching fund juga begitu. Dana untuk perguruan tinggi vokasi sama, untuk yang perguruan tinggi akademik ya sama ya. Jadi intinya adalah membentuk link and match itu menjadi lebih poten ya, lebih tinggi kecepatan produktivitasnya, kecepatan pemasaran, kemudian peningkatan kualitasnya dan lain sebagainya ya. Jadi kita ini nanti hanya perlu otak saja dan kreativitas. Dananya dari siapa? Dari funding. Fundingnya dari mana? Dari Kemendikbudristek ya, seperti itu. Atau dari LIPI atau dari dari BRIN ya. Ada beberapa program dari BRIN yang nanti silahkan dilihat, kadang-kadang jalan-jalan ke BRIN silahkan dipantau program-program yang ditawarkan, karena beberapa program itu kadang dilaunchingkan hanya 10 hari. Lah saya tanya sama BRIN ketika itu, lah kenapa kok hanya 10 hari? Ya Bu, dibuka 10 hari aja proposal yang masuk langsung blur ribuan Bu. Lah kami akan kesulitan di dalam melakukan proses seleksi ya. Jadi tolong ditempatkan admin yang dari UAD untuk senantiasa memantau informasi tawaran proposal yang bisa diajukan oleh para dosen ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa program saat ini itu harus terkait dengan MBKM. Nah, MBKM yang nanti harus Ibu Bapak sekalian tuliskan itu adalah rekognisi dari keterlibatan mahasiswa di dalam kegiatan yang dilakukan baik dalam
proses pengabdian maupun di dalam proses riset yang lain. Apakah riset keilmuan, apakah matching fund, semuanya berbicara MBKM. Ya, MBKM yang sering kita kenal itu adalah MBKM yang merekognisikan dengan mata kuliah kita, ya, mata kuliah yang diselenggarakan di prodi, kemudian ditempuh di lapangan, entah di mitra, entah di pabrik, entah di mana. Itu rekognisinya adalah sesuai dengan kurikulum. Maka disebutnya adalah structure form, ya. Nah, untuk yang beberapa prodi yang tidak ikhlas, mata kuliahnya itu diambil dalam bentuk SKS yang sangat banyak, bisa dikombinkan dengan yang free form, ya. Free form itu dalam bentuk hard skill atau soft skill, ya. Nah, sehingga kalau dikombinasikan, maka jadinya adalah blended form, ya, blended form. Nah, ini yang free form bentuknya seperti ini, nanti silakan Ibu Bapak sekalian periksani. Intinya nanti di proposal itu harus dibunyikan, ya, dibunyikan. Oke. Nah, ini kita lihat untuk program yang vokasi bentuknya adalah program iptek masyarakat, ya. Kalau yang di akademik namanya program kemitraan masyarakat atau PKM. Dananya sama. Semuanya juga harus melibatkan mahasiswa yang direkognisi 10 SKS aja, ya. 10 SKS, kemudian ada luaran. Saran saya luarannya ada tambahannya. Hak cipta lah, ya, hak cipta. Hak cipta itu hanya seminggu atau 10 hari itu udah keluar. Ya, paling kita perlu cerita sedikit, kirim KTP, kirim identitas yang lain, nanti seminggu berikutnya akan keluar, ya. Hak merek juga boleh, ya. Program PPM yang multi tahun untuk yang vokasi PIPK. Tetapi kalau untuk yang akademik istilahnya PKPK, ya. Anggarannya kalau untuk yang akademik itu 200 juta per tahun, tetapi kalau untuk yang vokasi 200 sampai 350 juta per tahun, ya, untuk kurun waktu 3 tahun. Nah, dana sharingnya itu paling tidak 150 juta per tahun, tetapi ingat itu tidak harus in cash. Kadang pakai in kind juga boleh. Jadi artinya modal yang mereka miliki, ongkos untuk membayari tenaga kerja untuk para mitra kita itu dihitung secara finansial, ya. Nilainya minimal 150 juta per tahun, ya. Program yang lainnya untuk yang vokasi adalah POPIV, ya. POPIV itu program yang sifatnya penugasan, ya. Jadi ketika suatu sekolah vokasi itu punya produk-produk unggulan, misalnya memproduksi suatu program untuk pembelajaran atau program animasi untuk pembuatan iklan, ya. Teman-teman dari teknologi informatika atau paket untuk kerajinan atau paket untuk drama seni tari, misalnya begitu. Nah, itu kadang ditunjuk secara khusus oleh DAPTV yang meminta untuk dibuatkan program POPIV ini, ya. Jadi artinya program-program yang intinya berasal dari hasil karya atau program unggulan dari suatu perguruan tinggi tertentu. Jadi DAPTV itu juga nanti akan melakukan suatu identifikasi dari keunggulan prodi-prodi tertentu, ya. Ini yang waktu itu tertangkap untuk mendapatkan program penugasan. Beliau ini Pak Prof. Ardi Artono, Prof. Raldi ini memproduk satu alat untuk inkubator, ya, inkubator gratis bagi orang yang tidak mampu, dan Prof. Radi ini juga memproduksi dalam bentuk massal yang dikomersialisasikan, jadi punya dua arah. Kemudian malah dikasih modal ini oleh Dikti waktu itu, dan Prof. Radi ini sekarang sudah punya industri di dalam kampusnya di UI untuk memproduksi inkubator yang relatif
tidak terlalu kompleks sebagaimana inkubator yang disediakan oleh pabrik ya. Nah, program dari BRIN itu cukup banyak, ada DPTM. PTDM ini pendanaannya monotahun ya Ibu Bapak sekalian, 170 juta. Dibukanya itu juga hanya seminggu sampai 10 hari ya. Ini syaratnya punya 2 mitra, kemudian jaraknya juga tetap dibatasi 200 km. Luaran-luarannya seperti ini. Ada artikel, ada video, ada berita media massa. Oh ya, saya belum menyampaikan ya supaya nanti tidak gugur administrasi. Proposal itu teknik untuk mengacu daftar pustaka itu pakai cara yang menggunakan angka urut mulai dari nomor 1 ya di bagian pendahuluan bab 1 sampai di bagian akhir. Jadi menggunakan metode penomoran, bukan metode outer ya. Jadi nggak boleh pakai Winarso 2019 ya. Jadi harus menggunakan metode angka. Nah, program yang berikutnya adalah UKM Indonesia Bangkit. Ini juga diusulkan, kadang dimunculkan oleh BRIN. Kemudian PPTTG itu per tahunnya 150 sampai 170 juta. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini juga dimunculkan. Ya. Kemudian ini rekapan secara keseluruhan Ibu Bapak sekalian. Kenapa toh kok suatu proposal itu seringkali ditolak? Itu kadang-kadang ya ini tadi yang nomor 1 ya, administrasinya tidak terpenuhi, kemudian uploadnya itu juga tidak sesuai ketentuan. Jadi panduan baik penelitian maupun pengabdian itu mekanisme uploadnya itu per bagian ya. Jadi di situ ada template, gunakan template itu untuk upload satu-satu ya. Kemudian juga jumlah kata sesuai dengan panduan tidak dipenuhi. Kemudian juga anggaran itu dominan untuk pembayaran narasumber, ATK, uang harian, goodie bag untuk para peserta. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Kemudian luaran-luarannya seperti tadi saya sudah uraikan dibikin angka ya, terkuantifikasi ya. Nah, sekarang saya pindah ini Bu Nur Hasanah ya, Pak Anwar. Ini Kedereka. Jadi Kedereka itu lihat tangan saya semua ya. Kedereka itu nanti akan mengkonekkan antara insan dikti itu para dosen seperti Ibu Bapak sekalian dengan mitra dudi ya. Mitra dudinya itu nanti diupload oleh mitra dudinya. Kalau mitra dudinya belum punya akun, belum punya profil di Kedereka, maka Ibu Bapak sekalian bikinkan ya. Ada profilnya seperti itu, kemudian yang insan dikti juga harus input datanya menggunakan akun di Kedereka itu untuk kemudian nanti secara sistem diklarifikasi oleh Kemendikbudristek itu untuk bisa gabung. Nah, kalau sudah bisa gabung itu nanti proposal yang diajukan akan dilakukan suatu proses penilaian ya. Nah, program yang bisa diajukan itu apa aja? Macam-macam. Jadi bagaimana bisa melakukan penggunaan sistem belanja daring atau pembayaran digital, gitu. Kemudian proses teleworking. Jadi bekerja tetapi jarak jauh ya seperti kita ini ya kan. Bu Okit bisa koneksitas dengan OAD, dengan Bu Nur Fatimah, dengan Bu Indah, dengan Pak Beni itu juga menggunakan teleworking yang harapannya punya manfaat dan tidak hanya sekedar mendengarkan saja ya. Jadi ini harus ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal. Tadi Pak Beni sudah sampaikan, pesertanya ada sekitar 70 lebih. Nah, itu kalau jadi ketua semua harta karun itu untuk OAD ya. Nah, ini metode-metode yang sifatnya less kontak ekonomi yang pada saat ini mendapat prioritas untuk dilakukan karena kan sampai sekarang itu kita tidak tahu pandemi mau rampung kapan. Ya, jadi mekanisme secara daring, secara online, termasuk telemedicine, pelaporan secara online dan lain sebagainya itu silakan. Ya, nah ini beberapa contoh yang kemarin disetujui di Matching Fund Kedereka, di mana ada sekelompok anak muda yang
mengolah sampah-sampah organik ini menjadi pakan bagi larva, ya, larva yang menghasilkan satu larva kecil-kecil ini yang bisa digunakan untuk pakan ternak atau pakan ikan, ya, karena proteinnya sangat tinggi, ya. Nah, itu ini larvanya seperti ini, kayak cacing ular kecil-kecil begitu, yang kemudian dikeringkan, dan ini produk ekspor ini. Produk ekspor banyak diminati, sampai sekarang itu produknya masih kurang, sehingga ini potensial untuk dikembangkan, ya. Yang mengembangkan siapa? Ini bukan sarjana biologi atau sarjana yang mengerti tentang mikroorganisme, bukan, ya. Ini teman dari seni rupa, teknik mesin, ya kan? Kemudian dari ekonomi, ya. Jadi yang memasarkan dengan cara yang menarik di Bukalapak ini adalah teman dari ekonomi, ya, seperti itu. Jadi teman dari seni rupa itu menggarap tampilan-tampilan dari iklan packaging yang ditawarkan di media sosial atau marketplace, ya. Nah, ini penilaian proposalnya itu hanya terdiri 4 bagian, Ibu Bapak sekalian. 4 bagian itu seperti apa untuk yang matching fund ini? Ini dampak transformasi perguruan tinggi, tadi diceritake roadmap perguruan tingginya itu apa, ya. Program yang sudah dikerjakan apa, kemudian nanti ada program yang diusulkan untuk matching fund seperti apa, kemudian ujung 5 tahun ke depan itu mau nggarap apa, diceritain di situ, ya. Kemudian perannya di dalam menyukseskan 8 IKU, ya, 8 IKU yang digulirkan oleh kementerian, sehingga kegiatan itu bisa punya makna di dalam kinerja universitas. Nah, kemudian juga begitu tingkat partisipasi mahasiswa diceritakan. Jadi intinya, Ibu Bapak sekalian, semua item yang dinilai ini semuanya meskipun dengan kalimat yang sederhana, dengan metrik-metrik, itu harus diuraikan, ya, supaya tidak ada kekurangannya. Nah, semuanya ini harus diuraikan satu-satu. Nah, kami para reviewer itu nanti melihat kekurangannya di bagian apa. Nah, kekurangan ini nanti kita sampaikan di sini, ya. Nah, kalau nilai secara secara umum passing grade itu lebih dari 200, maka Ibu Bapak sekalian bisa memperbaiki proposal itu, ya, karena potensial untuk diterima. Maka kalau memungkinkan, mulai juga, jadi yang satu ke Simlitapas, yang satunya lagi ke matching fund. Judulnya boleh nggak, Bu? Satu payung boleh saja. Yang penting programnya nggak gaduan. Kalau gaduan kan namanya double funding, toh. Iya. Saya kira itu, Ibu Bapak sekalian, program-program yang bisa diakses pada tahun 2022 ini, dan saya berharap teman-teman ini bersemangat tinggi untuk bisa mengajukan, dan intinya nanti lembaga akan mendapatkan keuntungan yang double dari para pengusul, ya, dapat keuntungan karena memiliki aktivitas mendukung BKD-nya, tetapi dari kelembagaan juga punya untung, termasuk masyarakatnya. Saya kira itu, Pak Beni, saya kembalikan. Saya berharap ada diskusi yang intens antara kita. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam semangat yang tinggi untuk bisa mengajukan, mempersiapkan, tidak mepet waktu. Monggo, saya serahkan. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Prof. Okit. Ini malah di luar bukaan, Prof. Tadi yang terdaftar sampai tadi pagi itu 74 peserta, tapi sekarang malah 120 partisipan ini. Mudah-mudahan yang 50, ya. Mudah-mudahan yang 50 bukan karena Bu Dini buka akun double-double ini, ya. Lah kok diumumke, ya Bu Dini. Nggih. Ya, Prof. Okit ya cermat juga, Bu Dini gambarnya 2 tuh. Nggih, Prof niki. Monggo ngunjuk sarang-sarang nggih. Baik, Bapak Ibu. Nggih, nyuwun sewu Pak Okit, monggo diunjuk ini.
Sesi kedua kita buka untuk sesi tanya jawab, nggih. Sepertinya saya prioritaskan untuk yang sudah ada pertanyaan lewat room chat ini. Yang pertama dari siapa ini? Pakai akunnya Galaxy M20. Ini masih bingung terkait kok arahannya vokasi, apakah prodi lain tidak boleh mengusulkan. Ini sementara memang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Okit, nggih, karena memang untuk yang periode ini sampai dengan tanggal 24 itu memang untuk untuk yang program vokasi, sementara yang pendidikan akademik insya Allah segera menyusul, nggih, Prof. Okit, nggih. Ya. Jadi begini, Pak Galaxy yo, ngurane namanya kok ya. Jadi intinya kalau yang akademik sementara waktu belum ada penetapan program prioritas yang tahun 2022 muncul, tetapi persiapkan saja semua skim yang ada di buku panduan untuk siap diajukan. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini karena direktur kita sudah ada, segera diluncurkan untuk dibikin proposalnya. Nah, yang edisi 13 revisi sebetulnya sebagian sudah terbit kemana-mana, tidak terlalu banyak perubahan. Silahkan mulai bisa diaju, baik yang penelitian maupun yang pengabdian. Tapi yang sudah resmi, formal, itu yang vokasi, jadi bisa akses pada saat ini juga. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Adi Permadi. Assalamualaikum, izin bertanya Prof, pada syarat administrasi tadi ada disebutkan surat pernyataan tidak sedang menjalankan kegiatan yang sama pada hibah Kemenristek. Pertanyaannya, apakah artinya pengusul hanya bisa punya satu usulan proposal yang diterima saja? Kalau pengusul bisa lebih dari satu proposal, berapa maksimal? Mohon diperjelas dan diperdalam lagi administrasi syarat pengusul dan susunan timnya. Matur nuwun. Monggo Prof dari Pak Adi Permadi. Baik Pak Adi, kita itu secara umum membatasi kalau tidak memiliki hak indeks, Ibu Bapak sekalian lihat ya, antara perguruan tinggi yang akademik dengan yang vokasi itu ada perbedaan standar hak indeks untuk bisa mengajukan lebih dari satu selaku ketua, ya, lebih dari satu selaku ketua. Tetapi kalau untuk yang standar itu intinya lihat tangan saya semua, intinya itu 2 di judul penelitian, 2 di judul pengabdian. Itu untuk program Simlitapmas ya, Ibu Bapak sekalian, Simlitapmas. Nah, 1 ketua, 1 anggota penelitian. Nah, 1 ketua, 1 anggota pengabdian. 1 ketua di bidang vokasi, kemudian 1 anggota di bidang akademik. Kalau Ibu Bapak sekalian berada di payung universitas yang punya pendidikan vokasi dan pendidikan akademik, boleh, ya, karena sistemnya sama. Tapi kalau nanti Ibu Bapak sekalian mengajukan di riset keilmuan, di matching fund, di competitive fund, itu beda cerita. Yang penting Ibu Bapak sekalian itu jangan double funding. Apa itu maksudnya? Temanya, alatnya, kemudian keluarannya sama persis. Nah, itu nanti yang menemukan bukan dari dikti, bukan juga dari vokasi, tapi yang menemukan mungkin Irjen. KPK, Irjen, KPK, lah ngoten. Gitu. Malah berat itu, Pak. Dari awal kita juga nggak apa-apa ngajukan banyak skim dari berbagai anggaran, wong itu hak kita untuk mengajukan berbagai anggaran. Ngoten Pak Beni, Pak Adi. Terus ini ya, berikutnya masih di room chat. Siap. Bu Retno Sari, mohon info terkait PPM vokasi. Apakah ketua? Ketua dari prodi vokasi. Anggota boleh dari program akademik. Saged campur-campur karena kan sekolahnya kan yo campur itu Ibu Bapak sekalian. Ya, yang penting kuotanya itu maksimal 2 kalau yang tidak punya kelebihan hak indeks.
Kalau dibalik, Prof, Pripun? apakah ketuanya harus dari vokasi, misalkan dari akademik? Nah, kalau panjenengan nanti masuknya di anggaran Ditjen Vokasi, maka ketuanya harus dari vokasi. Kalau anggaran yang dari Ditjen akademik, ya toh, maka yang mengajukan selaku ketua dari Ditjen akademik. Karena panjenengan kalau nanti mereksani di Simlitapmas itu sudah cabang 2, Bapak, cabang 2. Oke. Kalau nanti yang jalur akademik ketuanya harus akademik. Ngoten Pak Beni. Nggih. Nggih, berarti Itu juga sudah ada itu panduan untuk pertanyaan dari Bu Yuni terjawab sekaligus ini. Nggih. Nggih. Terus apalagi ya? Berikutnya lagi dari Bu Umi Salamah ini, Prof. Untuk skema PKPK dana sharing CSR Pemda 150, apakah juga ditampilkan dalam rincian anggaran dana atau surat keterangan, Prof? Itu nanti di anggaran meniko itu diwujudkan di dalam satu tabel, nggih. Tabel anggaran untuk dikti itu untuk pengeluaran apa saja. Kemudian anggaran yang untuk sharing itu anggarannya untuk apa saja. Jadi tetap ada dua slot yang dimunculkan di situ. Nah, kesanggupan di dalam sharing anggaran meniko itu harus diwujudkan di dalam kesediaan sharing anggaran. Nah, ini harus pinter-pinter ngomong sama mitra ya. Jadi jangan sampai kok konteksnya itu njaluk-njaluk anggaran mitra niku mboten. Tetapi adalah semata-mata untuk meningkatkan produktivitas dari mitra yang mungkin menjadi payungnya bagi OPD tertentu, misalnya kaitannya dengan pengembangan kawasan wisata, maka yang berkewenangan di situ adalah Dinas Pariwisata. Nah, anggaran dari RPJMD Dinas Pariwisata itu dijadikan anggaran pendamping itu yo iso. Lah, nanti melakukan kegiatannya yo bareng-bareng gitu loh. Jadi semata-mata untuk mengajukan kawasan wisata di wilayah tertentu. Ngoten. Berikutnya sepertinya ada pertanyaan di luar room chat, Prof. Apakah dosen yang sedang studi S3 boleh menjadi ketua, baik itu izin studi maupun tugas studi, Prof? Kalau izin belajar itu bisa, karena izin belajar itu tetap harus melaksanakan tridharma. Tetapi kalau tubel, tugas belajar, itu semua aspek pendidikan, penelitian, pengabdian hilang. Kudu sinau tok ngoten. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu partisipan ada yang mau ditanyakan, silahkan diperbolehkan open mic. Kok nggak ada yang tanya matching fund ya? Karena itu anggarannya bisa maksimal untuk yang vokasi itu 3 miliar, kalau untuk yang akademik itu 5 miliar. Yang penting anggaran dari mitra itu 1:1, ngoten. Nah, bisa juga 1:3, jadi yang 3 itu dari Dikbudristek, asal programnya itu untuk memecahkan aspek pandemi atau kesehatan. Jadi pembuatan vaksin, kemudian produksi antibodi, ngoten niku. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sekaligus konsultasi. Itu masih ada kesempatan 25 menit. Matching fund itu proses uploadnya tidak secepat yang Simlitapmas, sehingga Ibu Bapak sekalian perlu waktu khusus untuk mempersiapkan supaya semuanya itu lengkap. Okay? Salah satu trik untuk menampilkan profil atau kondisi dari mitra kita itu, bikinlah mitra kita itu dalam bentuk video sederhana. Kemudian video sederhana itu Pak Beni diupload di YouTube, di proposal itu kemudian kita linkkan link YouTube-nya ya, sehingga
proposal kita menjadi lebih hidup di dalam menggambarkan kondisi mitra yang saat ini berjalan. Begitu, saya pengalaman dulu beberapa pengusul itu, misalnya pengusul yang mengerjakan satu produk untuk pengelupas kedelai. Nah, biasanya masyarakat itu mengupas kedelai itu kan dengan diinjak-injak begitu. Nah, diinjak-injak itu tanpa alas, tanpa apa, kan gilani itu. Nah, kemudian dari kondisi yang diinjak-injak itu difoto, ya, difoto oleh teman dari pendidikan teknik mesin, dibikinkan peralatan untuk mengupas alat kedelai yang digunakan untuk produk tempe. Begitu salah satu contohnya, ya. Ini ada Pak Adi Permadi, yo. Ya, pertanyaan lagi dari Pak Adi Permadi ini, apa semua anggaran berbagai skema itu 1:1 dengan mitra begitu, Prof? Betul, kalau yang monotahun, ya, monotahun itu tidak pakai dana mitra, ya. Kalau yang multi tahun, khusus yang PKPK itu pakai dana mitra yang minimal 150 juta. Untuk yang pendidikan vokasi itu ada dana kadang-kadang yang PPDM dan PP PUF, ya, itu untuk diberikan anggarannya oleh perguruan tinggi. Jadi sharing anggarannya adalah untuk PP PUPIF itu 30 juta per tahun, kalau untuk PPDM itu 10 juta per tahun. Ingat, anggaran sharing itu tidak harus bentuknya in cash. Boleh in kind juga, ya. Jadi ini peluang untuk bisa mengajukan, dan monggo sedikit-sedikit itu perlu digerakkan. Mungkin Pak Beni itu perlu mendata dari prodi apa, dari fakultas apa, sudah maju berapa, tampilkan itu di forum pimpinan sehingga semuanya itu tahu bahwa mungkin di salah satu prodi atau fakultas tertentu belum mengajukan judul gitu. Paling tidak itu yang perlu digerakkan. Saya kalau memaksa orang seperti itu. Itu salah satu triknya, Prof, strateginya. Baik, ini berikutnya ada lagi dari Pak Toifur. Kalau rekam jejak di pengabdian masih minim, tapi penelitian cukup, apakah ini menjadi masalah dalam pemenuhan 10%, Prof? Menikah kalau di penelitian itu kan 40%, ya toh. Kalau 40% di penelitian itu sudah terpenuhi, yo pengabdiannya yo mesti wae terpenuhi, wong. Rekam jejak itu kan sing diukur kan publikasi jurnal yang bereputasi, perlu publikasi proceeding atau jurnal internasional yang tidak bereputasi. Yang ketiga adalah KI. Yo wes mek kuwi tok, Bapak. Oke. Jadi kalau di penelitian itu sudah oke, ya di pengabdian yuk sami gitu. Masalahnya saya kembangkan, Prof, pertanyaannya. Misalkan tema yang diangkat antara penelitian dan pengabdian itu berbeda, Prof. Oh, enggak masalah. Bukan masalah, karena kadang-kadang di pengabdian itu lingkupnya menyesuaikan dengan kebutuhan mitra. Ya, sementara kayak kalau kita itu di penelitian, misalnya taruhlah begini Pak Beni. Pak Beni itu dosen dari prodi matematika yang banyak berkaitan dengan rumus-rumus diferensial, integral, dan lain sebagainya. Lah, masyarakat mau dikasih rumus apa kecuali sekolah-sekolah di bimbingan tes, ya toh? Maka yang dipakai itu adalah bidang ilmu umumnya, ya. Jadi di bidang matematika misalnya penghitungan untuk analisis usaha, penghitungan untuk manajemen usaha, dan lain sebagainya. Ngoten, Pak? Gitu, Jadi kalau saya, Prof, pribadi,
Saya itu penelitiannya lebih banyak ke pasar modal karena saya akuntansi background-nya. Tapi dalam pengabdian itu lebih banyak pendampingan UMKM begitu. Betul Jadinya begitu. Betul nopo-nopo. Jadi pendampingan UMKM tidak hanya mendampingi Bapak, itu mendampingi itu proses ya, proses. Tetapi nanti hasilnya, produknya, kemudian luarannya itu adalah UMKM itu njuk isopo. Jadi mereka itu produktivitasnya bervariasi dari berapa menjadi berapa. Pegawainya itu dari 2 menjadi 3. Pendapatannya dari 700.000 menjadi 1 juta. Nah gitu Pak. Jadi tidak hanya sekedar mendampingi terus tinggal lungo. Lah itu kan berarti hanya insidental Pak statusnya. Nah, tapi kalau ada ukuran tertentu yang kemudian Bapak catat sebagai delta atau perbedaan antara sebelum dengan sesudah, tidak hanya sekedar kebanyakan saya membaca itu begini. UKM atau mitra sesudah didampingi 80% paham terhadap ilmunya. Kemudian 60% sedikit mengerti tentang peningkatan produktivitas. Lah itu namanya statistik penelitian, bukan apa itu namanya keberdayaan dari mitra. Keberdayaan dari mitra itu nilainya beda, bahwa mereka itu tambah duitnya piro, pemasarannya menjadi seperti apa, gitu Pak. Terus tenaga kerjanya seberapa? Pemasaran yang tadinya pemasaran fisik, kemudian secara online. Sesederhana apapun, begitu Pak. Packaging yang tadinya diplastiki, kemudian sekarang punya merek. Mereknya terdaftar, misalnya begitu. Ya, izin masuk Pak Beni, saya Putriani. Putriani, monggo Putri. Ya, Sugeng Injang, Prof. Okit. Mau tanya untuk yang masalah Scopus ID tadi, Prof. Scopus ID itu kaitannya dengan rekam jejak yang penelitian yang penelitian kita ya. Nah, kalau misalnya saya kebetulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu kan penelitian kita banyak ke masalah penyakit dan obat, Prof. Nah, dan kalau yang mungkin hampir sama dengan Pak Beni, tapi kalau yang ke pengabdian tuh saya dulu pernah dapat hibah yang dari Kemenristek itu tentang masalah anak gitu nggih. Nah, kebetulan saya di organisasi itu ngurusi tentang sosial, Prof. Nah, apakah itu bisa disinergikan, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kalau Scopus itu hitungannya kalau berapa sih? 10% ya? 10% itu apakah bisa diambilkan dari yang penelitian atau pripun, Prof? Yang namanya rekam jejak itu, Bu Triani, itu tidak menggambarkan apakah itu penelitian atau pengabdian. Jadi rekam jejak personal. Jadi Pak Beni penelitian dipublikasi ke jurnal mana, Bu Triani itu seminar internasional di prosiding apa. Nah itu semuanya dicatat ya. Jadi artinya bukan berdasarkan bidang yang penelitian atau pengabdian, tidak, tetapi secara personel, secara keseluruhan ya. Jangan lupa Pak Beni nyuwun tulung itu para dosen itu mengupload hasil publikasi di jurnal internasional atau proceedingnya harus ada URL-nya ya Pak ya. Jadi para reviewer itu pasti ngecek. Kalau ada judulnya, ada jurnalnya, tidak ada URL-nya, ya sebetulnya bisa sih di tracing pakai Google itu ya bisa, tetapi kan agak ribet ya. Itu reviewer akan malas untuk mencoba mencari-cari yang lebih rumit. Oleh karena itu, sediakan masing-masing judul dengan jurnal dan URL-nya sehingga para reviewer itu tinggal ngeklik gitu saja. Gitu Bu Triani. Jadi tidak terpisah. Ibu kalau punya berbagai macam produk baik penelitian maupun pengabdian, silakan diupload di Simlitapmas mulai sekarang Ibu. Supaya belum kredit. Kembali ke room chat begitu. Ada dari Bu Arfi.
Prof, izin bertanya, jika pernah mengusulkan PPUPIK, namun tahun kedua tidak lolos dan sekarang akan mengusulkan lagi dengan judul yang sama, apakah bisa? Sebaiknya jangan judul yang sama ya, Dek ya. Jangan judul yang sama. Jadi tinggal diubahlah sedikit demi sedikit sehingga program itu sudah update dari yang dulu dan nampak adanya suatu peningkatan ya, sehingga tidak nampak sebagai satu yang duplicated dengan yang pernah dilakukan dan terminate ya. Itu kan tidak dilanjutkan, artinya terminate. Nah, terminate itu untuk apa? Yang tidak produktif, yang luarannya belum tercapai. Kadang seperti itu. Oke. Jadi diusulkan untuk judul yang berbeda ya, Prof ya. Oke. Berikutnya dari Pak Yusarian. Apakah tempat atau lokasi pengabdian boleh di lokasi tempat tinggal, domisili sesuai dengan KTP, Prof? Saged, yang penting KTP-nya itu ya Jogja, jangan KTP Makassar, apa Banjarmasin. Saya kan pernah dulu waktu itu teman dosen dari UPN Jogja itu meningkatkan produktivitas Saraba di Makassar. Langsung saya tanya, loh kok bisa? Lah nyatanya proposalnya disetujui kok, Bu, gitu. Nah, dengan asalan dengan kondisi seperti itu akhirnya kita membuat satu regulasi. Jadi artinya Pemonef itu sangat terbatas toh, kalau memang lokasinya itu di Jogja ya seputaran Jogja, nggak mungkin Jogja terbang ke Makassar untuk visit ke sana. Jadi kita kemudian membatasi lokasi dari pelaksanaan supaya nanti uang untuk transport itu juga tidak akan boros, ya kan? Kan ada batasnya itu. Iya, berarti 200 kilo itu dari kampus nih, Prof ya? Iya. Maksimal. Iya, terus usahanya jangan usahanya miliknya sendiri loh ya. Jadi misalnya Pak Beni itu punya usaha bikin bakpia. Terus nanti yang jadi mitra itu usaha bakpianya istrinya, misalnya begitu loh. Tapi kalau dibina oleh dosen lain boleh, Prof? Boleh. Tidak ada hubungan kekeluargaan. Jadi usaha saya malah minta dibina oleh dosen lain, begitu nggih, Prof, baiknya. Aku tutup moto. Irit Pak Ben. Monggo Bapak Ibu terbuka peluang di tempat saya. Gitu. Daftar Pak Beni. Siap, Bu Endang. Lokasi nggak jauh, cuman kota gede. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada pertanyaan lagi, monggo kita maksimalkan waktunya nggih sampai jam 11 kalau bisa. Izin bertanya Pak Beni. Monggo, Mbak Endah. Kayaknya monggo Bapak Ibu semangat untuk berdiskusi dengan Prof. Niko Prof, saya tadi terkait dengan yang kegiatan yang matching fund tadi nggih Prof, yang kedai reka itu kan kemarin untuk PTDM itu Prof yang diusung oleh Bu Umi Salama itu. Nah, kemarin kan setelah kita ada di Serut itu di Gunung Kidul itu beberapa kan ada yang meminta nggih Prof untuk PLTS itu juga untuk pompa air sumur dan juga untuk penerangan itu yang sudah ada itu kemarin yang bersedia untuk sharing dana itu kita memang yang sudah ada dari Basnas Gunung Kidul Prof itu sudah ada sumur, kemudian sudah ada istilahnya untuk instalasi sementara yang masih menggunakan listrik PLN. Nah, kemarin juga ada permintaan bagaimana kalau di daerah Semen yang di atas gunung itu bisa tidak dibuat seperti yang di Serut kemarin. Kebetulan kemarin Prof Okit yang tindak ke sana untuk melihat programnya. Itu yang pertama kami tanyakan. Kemudian yang kedua Prof untuk yang kedai reka atau matching fund ini apakah ada persyaratan administrasi tertentu yang harus dipenuhi oleh tim, artinya apakah untuk matching fund atau kedai reka ini bisa istilahnya dikoordinir oleh LPPM untuk tim-timnya untuk membuat satu program yang menjadi unggulan ini, karena untuk PLTS ini kemarin sudah menjadi unggulan dari
universitas nggih Prof, kemarin itu istilahnya di universitas sudah menjadi PLTS hybrid UAD seperti itu Prof, yang timnya dimotori oleh Bu Umi Salamah dari FAS kemarin seperti itu. Kemudian yang kedua terkait kegiatan ini LPPM juga diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul Prof yang selama ini mengatasi masalah sampah, karena kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul itu menghendaki LPPM membantu untuk penanganan masalah sampah. Jadi Bantul bersih dari sampah 2025 seperti itu, Prof. Nah, apakah nanti kegiatan yang matching fund ini bisa istilahnya dimotori oleh LPPM dengan beberapa tim untuk diajukan pada program-program ini. Ngaten, Prof. Saya mengusulkan Pak Beni nanti dikoordinasikan saja. Jadi artinya siapa mengerjakan apa. Kalau memang dari masyarakat itu sudah ada permintaan seperti itu sangat baik. Jadi artinya program yang kemarin sudah dijalankan itu masyarakat merasakan keuntungannya. Nah, itu sebetulnya respon yang perlu disampaikan ke OPD yang terkait. OPD yang terkait dengan ESDM lah, atau CSR yang kaitannya dengan kemasyarakatan. Ya. Jadi Ibu tinggal cari mitra kalau untuk ke Kedereka. Nah, nanti programnya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas PLTSA ataupun kapasitas produktivitas dari masyarakat yang katanya mau mengembangkan kerajinan ya waktu itu kan keuntungan 650.000 per bulan itu katanya untuk mengembangkan kerajinan lokal di sana. Iya, sama ini Prof, air minum kemasan. Nah, itu juga silahkan itu dijadikan program. Jadi artinya PTDM itu menjadi basal ya, jadi baseline program yang sudah dipercaya oleh BRIN untuk dilanjutkan kegiatannya di matching fund, sebut saja. Jadi artinya para pelaksana itu punya track record yang baik gitu. Ya, terus nanti yang dibantul itu ya tim lain lah, tim lain, jangan hanya satu karena nanti kan UAD itu akan menjadi sangat terkenal kalau pengusulnya itu banyak sekali yang mendapatkan anggaran itu. Nah, di dalam mengajukan anggaran pun juga bukan barang yang mudah karena kan kayak misalnya mitra itu harus mengupload profilnya itu taruhlah menggunakan email yang bukan email yang pakai Yahoo, yang pakai Gmail apa harus email corporate. Nah, kan kayak gitu. Perlu satu trik tertentu, kemudian punya izin usaha, punya registrasi dari usaha-usahanya itu yang nampaknya juga tidak bisa diproses sehari 2 hari karena kan itu kelengkapan. Jadi sama seperti kalau kita mandi itu kan ya kelengkapannya pertama ucul-ucul, kedua digebyur banyu, kemudian sabunan gabyur banyu lagi andukan, kan itu urutan ya toh. Nggak boleh nanti karena taruhlah airnya habis kemudian sabunnya udah digabyur meneh terus langsung kelamben. Lah itu kan nggak bisa seperti itu. Semua proses harus dijalankan agar supaya seseorang itu dapat diakui sudah mandi. Nah, itu di matching fund juga demikian. Jadi profil dari mitra itu juga harus lengkap. Ada beberapa item-item yang mungkin para dosen itu perlu power khusus ya untuk melengkapi persyaratan itu. Jadi saya bukan belum sudah menakuti itu enggak. Semuanya itu ya bisa wong nyatane perguruan tinggi pada dapat banyak-banyak. Mosok Pak Beni belum dapat misalnya begitu. Ya, jadi artinya ini tantangan saya untuk teman-teman. Mulailah dikerjakan, kemudian bukalah akun yang ada di Kedereka itu untuk mulai nanti mitra yang memang akan diajak untuk kerjasama itu suruh ngajukan, kemudian dia membutuhkan item-item yang memang ibu bapak sekalian para pengusul atau insan dikti itu bisa. Jadi kan bisa klop gitu, klop di bawah naungan Kedereka itu. Triknya seperti itu Pak Beni. Jadi artinya kekurangan atau hal-hal yang barangkali perlu ditingkatkan dari mitra itu ketemu dengan kepakarannya ketua tim pelaksana gitu.
Oh, lah di mute toh. Ya, nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini atas sharing dan pencerahannya, Prof. Ini berhubung juga waktunya sudah tinggal 5 menit, sepertinya juga lewat room chat juga sudah tidak ada pertanyaan dan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan semua partisipan yang ada di sini bisa tercerahkan dan termotivasi untuk bisa segera menyusun proposal rame-rame lah, dengan peluang yang semakin besar tentunya kalau proposal yang diajukan juga semakin banyak begitu nggih. Sedikit saya akan mereview apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Okit, tetapi tampaknya tidak selengkap yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa pendidikan akademik ini memang belum launching, sementara yang sudah launching ini baru untuk yang pendidikan vokasi. Kita berharap tidak lama setelah ini yang untuk pendidikan akademiknya bisa segera di launching, dan untuk yang pendidikan vokasi ini dibuka proposalnya sampai dengan 24 Januari, masih ada waktu, persis 2 minggu sejak sekarang, dan insya Allah LPPM akan menyelenggarakan klinik proposal persis seminggu yang akan datang. Monggo Bapak Ibu bisa mengirimkan proposalnya paling lambat kapan Mbak Indah? Hari Jumat, Sabtu ya? Iya. Monggo bisa segera mengirimkan proposalnya untuk kami kirimkan ke reviewer. Berikutnya akan kami undang Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan proposal tadi ke dalam pertemuan hari Senin minggu depan. Berikutnya ini tentu karena tadi ketuanya dari Prodi Vokasi, dan syaratnya anggotanya adalah melibatkan dari 2 prodi yang berbeda, monggo bisa melibatkan yang pendidikan akademik, tidak hanya dari semuanya dari vokasi saja. Kemudian untuk anggaran yang justru lebih besar itu matching fund ke daerah K itu lebih banyak bobotnya. Kemudian juga untuk beberapa hal yang supaya trik lolos proposal itu membuat sesuatu jangan standar ya, hanya luaran publikasi di jurnal, seminar, video, media massa, tapi juga ada luaran-luaran plusnya. Kemudian ada ahli teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bersifat kuantitatif ya, dikuantitatifkan gitu. Jangan hanya memberikan peningkatan pemahaman dan lain sebagainya. Kemudian lebih cenderung yang bobotnya lebih besar itu adalah pada bidang pangan dan pertanian. Berikutnya lagi bagaimana mencari ide, memang kita harus lebih banyak observasi, jalan-jalan ke lapangan begitu. Untuk tahun 2021 kemarin yang tidak bisa submit itu ada 37%. Kemungkinan terbesar itu adalah karena para pengusul proposal itu melakukan submit di akhir waktu. Nah, ini yang harus kita cermati bersama-sama, jangan sampai kita ambil hari terakhir karena jelas itu traffic dari webnya itu sangat tinggi itu, sehingga nasib-nasiban nanti mundur, putus mundur, kalau lolos ya bejo, kalau nggak lolos ya apes gitu ya. Kemudian jangan lupa sudah memiliki ID Sinta, berikutnya ada rekam jejak juga, kemudian untuk pendahuluan lebih cenderung kepada profil mitra dan lain sebagainya. Tampaknya kalau Bapak Ibu lebih lengkap lagi, mari nanti bersama-sama membaca ulang atau melihat kembali dari PPT yang sudah diedarkan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Yusarion. Untuk prodi vokasi di UAD apa saja? Setahu saya ada pendidikan vokasi teknik otomotif, PVTO, kemudian ada pendidikan vokasi dari pangan yang dari BISMA. Kemudian yang lain saya nggak hafal ini. PVTE, Pak. PVTE ya, teknik elektro. 3 itu ya Mbak Endah ya? Iya. PVTO, PVTE dan BISMA. Hanya 3 itu. Monggo ini dari 3 prodi ini berarti bisa menjadi ketuanya semua, bisa melibatkan dari prodi-prodi yang akademik di luar vokasi. Saya rasa itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Okit atas kesempatan sharingnya dan kesediaan untuk meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Kami mohon untuk tidak kapok dan bersedia untuk kami undang lagi Prof. Okit pada kesempatan yang lain, insya Allah. Mungkin ada penutup dari Prof. Okit? Baik. Teman-teman, untuk yang dari bidang akademik, sekalipun mungkin kesempatan untuk mengajukan proposal itu masih belum dibuka, Ibu Bapak sekalian bisa mulai saat ini mempersiapkan proposal-proposal yang
berhubungan dengan bidang Ibu Bapak sekalian dan problem masyarakat yang nanti ketika kesempatan itu sudah dibuka, Ibu Bapak sekalian tinggal mempersiapkan lebih sempurna sesuai dengan panduan yang memang sudah diminimalisasi dan menjadi acuan akhir untuk proses pembuatan proposal baik penelitian maupun pengabdian. Semuanya itu by design ya. Jadi artinya ada persiapan, enggak grubyukan dan apalagi mepet waktu seperti tadi yang disampaikan Pak Beni. Saya kira itu Pak Beni, makasih. Oke, matur nuwun Prof. Okit. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus bersama-sama kepada narasumber kita kali ini, Prof. Okit Parama Astrin. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ingatkan kepada para partisipan untuk tidak lupa mengisi presensi yang sudah di-share di room chat ya. Dan saya tutup, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan. Selanjutnya kami tunggu proposal dari para Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Pak Beni, mohon maaf menyampaikan beberapa pengumuman ya, Bapak Ibu. Ya, siap. Oh iya, saya kembalikan ke Mbak Indah, saya lupa malahan. Ini beberapa pengumuman yang mungkin Bu penting untuk diperhatikan. Yang pertama, di awal tadi sudah disampaikan oleh Prof. Okit bahwa Simlitapmas kemarin mengalami beberapa migrasi ya. Jadi mungkin beberapa data dari Bapak Ibu ada yang tidak tersimpan. Bahkan di kinerja LPPM pun juga saya tanya kinerjanya itu pindah kemana, Prof, kok ternyata nggak ada menunya. Jangan-jangan nanti juga data kami hilang. Nah ini Bapak Ibu mungkin terkait dengan ID Sinta, monggo nanti Bapak Ibu mulai saat ini harus segera melihat-lihat lagi ID Sintanya. Barangkali ada yang hilang data dari Bapak Ibu untuk publikasi dan lain halnya. Monggo nanti untuk ID Sinta, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian publikasi dengan Mas Bastian. Kemudian yang kedua, desinkronisasi akun Simlitapmas Bapak Ibu, karena kemarin juga mengalami beberapa migrasi, monggo nanti kami mohon dari LPPM untuk sinkronisasi user dan password dari Sinta itu mohon tidak Simlitapmas mohon tidak pada saat pembukaan proposal sudah dimulai, karena kalau bersamaan dengan pembukaan proposal itu kami juga dari operator mengalami kredit juga, jadi untuk membuka akun Simlitapmas juga akan kesulitan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan surat kesediaan mitra, Bapak Ibu, ini beberapa kali kami mengamati kesediaan mitra itu dilampirkannya masih koordinasi dalam WA. Nah, itu kan akan eman-eman sekali kegiatan yang seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan unggah proposal, karena nanti ada verifikasi dari Kepala LPPM, mohon juga Bapak Ibu tidak pada limit batas akhir untuk approve Kepala LPPM, karena jika itu terjadi pada lalu lintas yang kredit, Kepala LPPM pun juga tidak akan maksimal untuk melihat proposal yang sudah Bapak Ibu ajukan, sehingga proposal itu tidak ada kesempatan lagi untuk bisa dikembalikan ke Bapak Ibu sebelum di-approve oleh Kepala LPPM. Mungkin seperti itu Pak Beni, dan insya Allah nanti tanggal 17 LPPM akan memfasilitasi lagi untuk klinik proposal, membantu Bapak Ibu penyiapan dalam pengiriman proposal baik yang prodi vokasi maupun yang akademik. Seperti itu Pak Beni, matur nuwun pengumuman yang kami sampaikan. Oke, matur nuwun Mbak Indah, monggo ditutup sisan Mbak Indah. Ya. Ditutup ulang. Tanduk nih. Ya, matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih acara pada pagi hingga siang hari ini insya Allah sudah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah ini yang rawuh juga di atas 120, artinya Bapak Ibu sudah punya semangat untuk mengajukan proposal di tahun ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih Prof. Okit, Pak Beni atas waktunya untuk kami semua. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hingga siang ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, Matur Prof. nuwun Prof Bapak Ibu Okim, dosen. Bapak Ibu Matur semua, nuwun, Prof. Mbak Indah, Okim, Mbak Prof. Tatim. Mbak Beni, Mbak Endah, Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pamit ya. Makasih Bapak Ibu. Yuk.